Novel 9 Matahari, bab 191 menjadi kaya. Sepertinya kita berdua terjebak di sini untuk menjelajahi jalannya, ujar Hu Miao dengan senyum. Tidak buruk, sahut Ye Yunfei sambil mengangguk dan mencibir. Pak, di ujung lembah ini, nampaknya ada sebuah ruang kecil yang tersembunyi. Barangkali terdapat beberapa harta karun di dalamnya. Mari kita masuk dan melihat, ajak Hu Miao. Sebagai anggota keluarga Taiko Tianhu, Hu Miao memiliki kemampuan persepsi yang sangat kuat. Oke, mari kita masuk dan lihat, setuju Ye Yunfei. Mereka berdua datang ke sini dengan tujuan untuk menjelajahi, jadi tentu saja mereka ingin masuk dan melihat-lihat. Mendadak terdengar suara mendesing. Ye Yunfei dan Hu Miao segera menggunakan gerakan mereka dan bergegas menuju kedalaman lembah. Apa yang kalian berdua lakukan? Berhenti. Bentak seorang pria jangkung dan kurus yang berada di dekat mereka. Ledakan, pria itu memukul Ye Yunfei dan Hu Miao dengan telapak tangannya yang besar, yang terbentuk oleh kondensasi kekuatan spiritual. Hu Miao menamparkan dengan telapak tangannya, dan energi monster yang kuat keluar dari telapak tangan, bertabrakan dengan telapak tangan spiritual raksasa itu. Keduanya mundur selangkah. Tidak mungkin, ucap pria jangkung dan kurus itu tidak percaya. Mendesing. Saat ini, Ye Yunfei dan Hu Miao sudah berlari ke kedalaman lembah. Dengan kecepatan Ye Yunfei, ia dapat dengan mudah menjangkau 4 hingga 500 meter dalam satu langkah. Hu Miao memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada Ye Yunfei. Mereka harus dihentikan. Pria tinggi dan kurus itu meraung kaget dan marah. Apa yang sedang kalian lakukan? Kalau kalian tak ingin mati, segera berhenti. Di depan, anggota sekte Huangtian juga mengamati tindakan Ye Yunfei dan Hu Miao, dan mereka marah. Dua semut, kalian tidak patuh pada perintah, pergilah ke neraka. Seorang murid sekte Huangtian dengan kekuatan mendalam maju untuk memblokir jalan Ye Yunfei dan Hu Miao, dan berteriak dengan tajam. Ting, Hu Miao menamparkan, dan murid sekte Huangtian itu berubah menjadi bola daging di tempat. Kekuatan bertarung klan rubah langit Taiko bukanlah lelucon. Sialan, di depan mereka, dua guru suci muncul secara bersamaan, dengan ekspresi membunuh di wajah mereka. Dengung. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, Ye Yunfei mengulurkan jarinya dan membunuh mereka dengan pedang roh 5 elemen. Pedang roh 5 tangan membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, yang sangat misterius dan kuat. Kreaek, lengan kanan salah satu guru suci hancur di tempat. Desir, perut master alam suci lainnya terbelah oleh pedang, tulangnya terlihat dan darah berceceran. Kedua guru suci itu menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan cepat mundur. Dengusan, gerakan Ye Yunfei dan Hu Miao sangat cepat, meninggalkan bayangan, dan mereka bergegas ke kedalaman lembah. Tuan, hati-hati, ada susunan pembunuhan di depan. Hu Miao tiba-tiba berteriak. Hehe, jangan takut untuk membunuh susunan pertempuran belaka. Kamu bisa melihat kemana aku pergi dan ikuti saja langkahku, kata Ye Yunfei. Boom! Susunan pembunuhan tiba-tiba muncul, menghalangi jalan, dan meletus dengan energi susunan yang mengerikan. Namun, dengan melambaikan tangannya, Ye Yunfei menggunakan beberapa mantra, masuk ke dalam susunan pembunuhan, dan kemudian dengan aman bergegas bersama Hu Miao. Susunan seperti apa yang digunakan Ye Yunfei saat itu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Susunan pembunuhan di lembah ini sangat menakutkan bagi murid sekte Huangtian, tetapi bagi Ye Yunfei, itu tidak sulit. Selanjutnya, Ye Yunfei dan Hu Miao melewati beberapa susunan pembunuhan berturut-turut. Mereka benar-benar melewati susunan pembunuhan itu secara langsung, dan tidak ada yang terjadi. Di belakang, murid-murid sekte Huangtian tidak bisa mempercayainya. Untuk menghadapi susunan pembunuhan ini, mereka menangkap banyak prajurit dan menggunakannya untuk menjelajahi. Pada saat ini, di bawah serangan terus-menerus dari pedang roh 5 elemen, sebuah celah tiba-tiba terbuka dalam formasi ungu. Ayo masuk, Ye Yunfei berteriak pelan, dan bergegas masuk melalui celah. Hu Miao juga mengikuti, bergegas ke formasi. Tidak bagus, mereka akan masuk, terdengar raungan yang tidak diinginkan dari belakang. Pada saat ini, Ye Yunfei menemukan bahwa ada lapangan bertingkat di depannya, dan banyak ramuan ditanam di lapangan bertingkat. Ramuan tingkat 7, ramuan tingkat 8, dan ramuan tingkat 9. Ramuan di sini semuanya tingkat tinggi, dan beberapa di antaranya punah dari dunia luar.
Petik 2. Tubuh jiwa Huang Chang muncul di tubuh Ye Yunfei melihat ke sawah bertingkat di kejauhan, dia tidak bisa tidak menunjukkan keterkejutannya. Tunggu apa lagi, ayo mulai memetik. Ye Yunfei tertawa. Segera, Ye Yunfei, Hu Miao, dan Huang Chang semuanya bergegas menuju ladang bertingkat yang penuh dengan ramuan. Ramuan yang ditanam di lahan berundak ini tidak hanya bermutu tinggi dan lengkap ragamnya, tetapi juga dalam jumlah yang sangat banyak. Tuan, kita menjadi kaya. Hu Miao tertawa lebar. Setelah beberapa saat, semua ramuan di lapangan bertingkat ini telah dipetik. Ayo lanjutkan berbelanja. Ye Yunfei berjalan maju bersama Hu Miao. Huang Chang kembali ke kuali alkimia. Pada saat ini, di luar formasi besar, orang-orang dari sekte Huangtian itu akhirnya sampai di ujung lembah, sebelum formasi ungu. Di antara mereka, wajah keenam master di alam suci sangat jelek. Tempat ini pertama kali ditemukan oleh orang-orang mereka dari sekte Huangtian. Tanpa diduga, sekarang orang lain telah memimpin. Diperkirakan saat ini, harta karun dalam susunan ungu pasti telah diperoleh oleh kedua pria dan wanita itu. Hancurkan formasi. Salah satu master alam suci berteriak dengan suara yang dalam. Kemudian, bum bum bum, semua pasukan sekte Huangtian mulai menyerang formasi ungu di depan mereka. Di dalam susunan besar, Tuan, ada halaman di depan, kata Hu Miao tiba-tiba. Saya melihat, tidak jauh dari sana, sebuah halaman yang sunyi muncul, dipenuhi dengan nafas waktu. Di tengah halaman ada bangunan bambu halus berlantai 2, dengan beberapa batang bambu tipis ditanam di samping bangunan kecil itu. Di depan bangunan kecil itu terdapat sebuah kolam yang anggun dan menawan, seperti tempat tinggal seorang pertapa. Di pekarangan terdapat beberapa ladang obat yang penuh dengan tanaman obat yang rimbun. Sepintas, obat-obatan herbal itu semuanya bersinar terang, seperti langit berbintang, bersinar terang. Berdengung, samar-samar, ramuan itu mengeluarkan musik ritmis, seperti suara surga. Itu terlihat luar biasa. Itu adalah obat-obatan yang berharga. Tubuh jiwa Huang Chang muncul kembali, menatap beberapa ladang obat dengan mata yang mengejutkan, dan suaranya bergetar karena kegembiraan. Tingkat jamu, di atas ramuan, adalah obat yang berharga. Ada obat-obatan berharga tingkat rendah, obat-obatan berharga tingkat menengah, dan obat-obatan berharga tingkat tinggi. Nilai obat-obatan berharga ini tidak terukur. Menjadi kaya, suara Huang Chang sangat bersemangat. Novel 9 Matahari, bab 192 Penatua dan biasanya, di wilayah timur, tanaman obat yang berharga menjadi populer kadang-kadang. Namun, di sini ada begitu banyak obat-obatan berharga sehingga bahkan pejabat tinggi dari keluarga besar agama di wilayah timur mungkin menjadi tergila-gila. Menjadi kaya, Hu Miao bersorak seperti orang yang menyukai uang, dan bergegas menuju beberapa ladang obat. Huang Chang juga bergegas. Dia telah mulai berlatih teknik kultivasi hantu, bukan hanya tubuh jiwanya menjadi lebih padat, tetapi juga waktu yang dia miliki untuk mempraktekkan alkimia menjadi semakin lama. Ketika teknik kultivasi hantunya mencapai tingkat tertentu, dia dapat sepenuhnya meninggalkan alkimia itu. Ini adalah pohon samsara, seru Huang Chang. Pohon reinkarnasi adalah pohon ungu kecil, yang memiliki 6 daun berbentuk bulan sabit, masing-masing dengan jejak unik, yang berkedip dan berkedip. Setelah beberapa saat, tampaknya dapat melihat adegan 6 reinkarnasi. Terlalu Yanhua, rumput suci surgawi. Teriakan kegembiraan Huang Chang terus bergema. Bunga Taiyan adalah bunga oranye kecil yang menyebar di tanah, seperti matahari, bersinar terang dengan cahaya. Sedangkan rumput suci surgawi, itu adalah bunga yang tampak sangat biasa, seperti dandelion. Obat-obatan berharga ini sangat langka di dunia luar, bahkan jika Anda memiliki uang, sulit untuk membelinya. Setelah beberapa saat, Hu Miao dan Huang Chang mengumpulkan semua obat-obatan berharga di ladang obat itu. Tidak ada satu tanaman pun yang tersisa. Tapi Ye Yunfei terus menatap bangunan bambu kecil di tengah halaman, berpikir. Ayo pergi dan lihat. Ye Yunfei melangkah maju dan berjalan menuju bangunan bambu kecil itu. Hu Miao dan Huang Chang mengikuti di belakang ketika mereka masuk ke dalam bangunan bambu kecil itu. Tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk sampai ke lantai pertama yang merupakan aula kecil. Di dalam aula kecil tersebut, perabotannya sangat sederhana. Jendelanya bersih dan terang, serta bayangan-bayangan bambu yang bergoyang di luar jendela memberikan kesan elegan. Saya tidak tahu,
Harta apa yang ada di sini? Ujar Hum Yao dengan antusias saat ia melihat sekeliling ruangan. Situasinya cukup sepi, Yang Mulia, ucap Ye Yunfei sambil melirik ke arah kursi Grandmaster yang ada di tengah ruangan. Hah? Kaget Hum Yao dan Huang Chang serentak, mereka juga melihat ke arah kursi Grandmaster yang disebutkan. Tidak disangka, anak muda, kau berhasil menemukanku, terdengar suara dari kursi Grandmaster setelah sejenak hening. Maka dari ilusi, seseorang muncul di kursi Guru Agung. Dia adalah seorang lelaki tua yang berpakaian abu-abu dengan wajah yang tampak kuno, dengan 3 janggut panjang tergantung di dadanya. Pria tua itu menatap Ye Yunfei, sedikit terkejut dengan kedatangan mereka. Klan Bayangan Langit dulu dianggap sebagai ras yang kuat di 3000 dunia. Raja Bayangan Langit bahkan lebih kuat. 13 pengawal Bayangan Langit dan kavaleri besi Bayangan Langit membuat prajurit di dunia ketakutan. Namun, mengapa dalam waktu singkat, klan tersebut musnah? Tanya Ye Yunfei pada pria tua tersebut. Siapakah engkau? Mengapa kau begitu mengenal dengan klan Bayangan Langit kita? Tanya pria tua itu, memandang tajam pada Ye Yunfei. Klan Bayangan Langitmu sangat terkenal, dan semua orang di dunia mengetahuinya. Saya pikir itu wajar, ucap Ye Yunfei santai. Dulu memang begitu. Namun, sekarang klan Bayangan Langit kita telah musnah dari permukaan bumi, desa pria tua itu dengan sedih. Benar sekali, pada masa itu, klan Bayangan Langit kita memang sangat kuat, ucap Ye Yunfei setuju. Kepala Raja Bayangan Langit, bahkan jika dia melihat Kaisar Langit, dia hanya menundukkan tangannya. Namun, tanpa diduga, kemakmuran dan kemunduran akan hancur di dalam sehari. Kemudian tatapan lelaki tua itu melihat ke kejauhan, seolah menembus ruang dan waktu, melihat masa lalu yang mulia dari klan Bayangan Langit. Apa yang terjadi? Biarkan klan Bayangan Langitmu musnah dalam 1 hari. Tanya Ye Yunfei ingin tahu. Aku tidak tahu. Pada hari itu, sekelompok makhluk yang tidak diketahui asalnya tiba-tiba muncul, melancarkan pertempuran yang mengerikan, dan membantai anggota klanku dengan panik. Makhluk itu, semuanya, memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan. Raja Bayangan Langit, Bayangan Langit 10 penjaga, serta kavaleri Tianying, tidak bisa melawan, dan mundur dengan mantap. Pada akhirnya, klan Tianying saya, seluruh klan, semuanya terbunuh dalam pertempuran. Dalam sehari, klan itu musnah. Kata lelaki tua itu perlahan, dengan ekspresi di wajahnya, ekspresinya terlihat sangat menyakitkan. Sekumpulan makhluk dengan asal yang tidak diketahui. Mungkinkah itu musuh tertentu dari klan Bayangan Langitmu? Ye Yunfei sedikit aneh. Bukan seperti itu. Kekuatan tempur makhluk-makhluk itu terlalu menakutkan. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan musuh dari klan Bayangan Langit kita yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Statusmu di klan Bayangan Langit tidak boleh rendah. Kata Ye Yunfei tiba-tiba. Saya seorang penatua dari klan Bayangan Langit, dan saya bertanggung jawab atas Aula dan dari klan Bayangan Langit. Oleh karena itu, di dalam klan Bayangan Langit, semua orang memanggil saya penatua dan... Jawab lelaki tua itu, aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Anak muda, kamu tidak sederhana. Aku tahu, kamu pasti memiliki banyak latar belakang. Kata lelaki tua itu tiba-tiba. Ye Yunfei tetap diam. Ye Yunfei tidak akan dengan santai memberitahu orang lain tentang latar belakangnya sendiri. Anak muda, kamu harus datang ke sini untuk mengambil harta yang ditinggalkan oleh klan Bayangan Langit kita. Namun, aku tidak punya banyak harta di sini. Satu-satunya yang bisa aku dapatkan, mungkin, adalah kuali alkimia ini. Tangannya, dan tripod alkimia kuno muncul di depan Ye Yunfei. Meskipun kuali alkimia ini terlihat tua, ada bayangan samar naga dan burung phoenix yang melayang-layang, seolah sedang bermain. Bentuk tripodnya primitif dan sederhana, mengungkapkan rasa perubahan sejarah yang berat. Kuali alkimia terbuat dari emas asli yang kacau. Mungkinkah itu adalah kuali yang kacau? Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi matanya berbinar. Sebagai seorang alkemis, Ye Yunfei telah mendengar tentang semua tripod alkimia terkenal di dunia. Chaos Ding adalah tripod alkimia terkenal, seluruh tubuhnya terbuat dari Chaos Real Gold. Karakteristik terbesar dari emas asli yang kacau adalah kekerasannya yang tak tertandingi. Itu dapat menahan serangan dari sebagian besar senjata ajaib di dunia. Itu benar, anak muda, kamu memiliki penglihatan yang bagus.
Petik 2. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Anak muda, saya bisa memberikan kuali yang kacau ini kepada Anda. Namun, saya punya permintaan. Saya harap di masa depan, Anda bisa mengetahui siapa dan kekuatan macam apa yang menghancurkan klan bayangan langit saya. Dan, jika mungkin, bantu klan bayangan langitku untuk membalas dendam. Kata lelaki tua itu. Ye Yunfei melirik kuali yang kacau, tapi tidak berbicara. Aku tahu bahwa kuali alkimia saja agak sulit untuk membuatmu terkesan. Bagaimana jika kamu menambahkan api tanah? Selain itu, aku bisa memberikan semua keterampilan alkimiaku kepadamu. Lanjut lelaki tua itu. Kamu punya Earth Flame. Ye Yunfei sedikit terkejut. Ada 9 jenis api surgawi dan 8 jenis api duniawi. Api-api, bumi, sejenis api bumi, menempati urutan kelima. Itu benar, pria tua itu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kuali. Api merah muncul dari kuali dan melayang di atasnya. Segera, suhu di aula kecil itu tiba-tiba naik, dan ada gelombang-gelombang panas, seperti musim panas di bulan Juni. Ini benar-benar Earth Flame. Ye Yunfei sedikit terkejut. Jika ada kesempatan, saya akan menyelidiki dengan jelas, siapa sebenarnya yang membunuh klan bayangan langit Anda saat itu. Untuk balas dendam, saya tidak dapat menjaminnya. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, baiklah, saya telah jatuh, dan jejak jiwa saya akan dimusnahkan. Chaos Cauldron dan Earth Flame tidak perlu mengikuti saya. Anggap saja membantu mereka menemukan pemilik baru. Petik 2. Pria tua itu menghela nafas, dan dengan lambaian tangannya, Chaos Cauldron dan api bumi terbang ke tubuh Ye Yunfei. Anak muda, jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak harta dari klan bayangan langit, saya akan disarankan bahwa Anda pergi ke kuil Tianying untuk melihatnya. Di sana, mungkin, Anda memiliki kesempatan untuk bertemu Raja Bayangan Langit. Petik 2. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei, aku akan pergi ke aula Tianying. Petik 2. Yunfei Ye mengangguk. Oke, anak muda, ayo pergi. Petik 2. Orang tua itu melambaikan tangannya. Oke, petik 2. Ye Yunfei tidak berhenti, singkirkan Chaos Cauldron dan Earth Flame Fire, bawa Hu Miao dan Huang Chang, dan berjalan keluar dari gedung kecil itu. Ye Yunfei tahu bahwa lelaki tua ini akan menghilang selamanya, dan itu akan terjadi tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Pemuda ini tidak mudah. Pria tua itu melihat punggung Ye Yunfei dan berkata pada dirinya sendiri. Tubuhnya mulai perlahan menjadi tidak nyata, dan menghilang sepenuhnya dalam waktu singkat. Novel 9 Matahari, Bab 193 Aula Bayangan Langit. Setelah keluar dari gedung kecil, Huang Chang memasuki danding. Ye Yunfei membawa Hu Miao ke depan formasi ungu. Dorong, energi yang dahsyat memasuki formasi dari luar. Formasi ungu terus bergetar. Rupanya, orang-orang dari Sekte Huangtian di luar masih belum menyerah dan mencoba menembus formasi. Ayo cepat keluar, kata Ye Yunfei. Baiklah. Hu Miao mengangguk. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, pedang spiritual 5 elemen bergegas keluar, dan menebas ke arah formasi ungu besar. Ledakan, pedang spiritual 5 elemen menebas formasi, dan segera membuka celah di formasi. Setelah berhasil menembus formasi, Ye Yunfei merasa sangat familiar dengan formasi besar ini, sehingga ia dapat menghancurkan formasi tersebut dalam waktu singkat. Ye Yunfei dan Hu Miao keluar dari celah pada saat yang bersamaan. Di luar, orang-orang dari Sekte Huangtian merusak formasi. Terutama ke-6 penguasa alam suci itu, masing-masing dari mereka menggunakan kekuatan mereka dan meledakkan formasi ungu. Sekarang, suara mendesing. 2 sosok keluar dari formasi. Lihat, sepasang manusia dan anjing itu keluar. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Tangkap mereka, jangan biarkan mereka kabur." 6 Master Alam Suci Huang Tianjiao segera meraung, dan bergerak menuju Ye Yunfei dan Hu Miao, mengepung mereka. "Lakukan, bunuh," kata Ye Yunfei. Suara teriakan pedang terdengar, dan pedang spiritual 5 elemen menyerang pada saat bersamaan. Segera, lebih dari selusin murid Sekte Huangtian dengan kekuatan mendalam, tubuh mereka hancur berkeping-keping. Pedang spiritual 5 elemen, setelah diperbaharui, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Prajurit dengan kekuatan yang dalam hanya bisa langsung dibunuh di depan pedang roh 5 elemen. Boom! Hu Miao juga bergerak, dan kekuatan monster yang kuat dilepaskan dengan keras dari tubuhnya, dan murid-murid Sekte Huangtian di sekitarnya terlempar di tempat.
Nah, jika kamu berani membunuh muridku dari Sekte Huangtian, kamu sudah mati. Seorang pria gagah bergegas dan meraung dengan marah. Desir, di tangannya, sebuah pisau besar muncul, dan cahaya yang mendominasi dari pisau itu keluar, menebas ke arah Ye Yunfei. Pria berotot ini adalah master di tahap tengah alam suci, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Dengan pikiran, Ye Yunfei melepaskan jarum pemakan dewa dan menusuk ke kepala pria kuat itu. Pria kuat itu tiba-tiba merasakan sakit kepala yang membelah, dan gerakan menyerangnya melambat tanpa sadar. Bas, pedang roh 5 elemen mencekik ke arahnya. Gulungan, pria kuat itu menahan sakit kepalanya, dan pisau besar di tangannya menebas, bertabrakan dengan pedang roh 5 elemen. Memanggil, kecepatan gerakan Ye Yunfei sangat cepat, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melewati pria kuat ini dan bergegas keluar dari lembah. Pergi, Hu Miao memarahi genit, kekuatan iblisnya meledak, dan pada saat yang sama memaksa dua master alam suci untuk mundur, diikuti oleh Ye Yunfei, dan bergegas keluar dari lembah. Dia adalah peninggalan kuno, dan dia masih unggul melawan dua guru suci pada saat yang sama. Mengaum, mengejar, pria kuat itu meraung lagi dan lagi, mengejarnya. Murid Sekte Huangtian lainnya juga semua diusir dari lembah. Murid-murid Sekte Huangtian ini semua mengerti bahwa harta dalam formasi besar itu pasti telah diambil. Memecah formasi lagi tidak ada artinya. Pria kuat itu memimpin dan mencoba yang terbaik untuk mengejar Ye Yunfei. Di belakang, 5 guru suci lainnya mengikuti dari dekat. Di belakang mereka adalah murid-murid Sekte Huangtian biasa, berteriak keras satu persatu, mengejar mereka keluar dari lembah dengan segerombolan. Anjing dan laki-laki, berhenti, pria kuat itu meraung. Saat ini, tiba-tiba, tertawa, cahaya hitam tiba-tiba muncul dan mengenai tenggorokannya. Pria kuat ini layak menjadi master di ranah Mitsage, dan dia bereaksi dengan sangat cepat. Pada saat kritis, dia tiba-tiba mengangkat pisau besar di tangannya, dan menebas cahaya hitam dengan satu pukulan. Kapan? Dengan suara keras, cahaya hitam terguncang kembali. Itu adalah belati berpernis hitam. Itu adalah Void Blade milik Ye Yunfei. Tebas lagi, Ye Yunfei berteriak pelan di kejauhan. Pedang kosong itu bergetar hebat, dan memukul pria kuat itu lagi. Kapan? Pria kuat itu mengayunkan pedangnya dan menerbangkan pedang kosong itu. Memanggil, Void Blade yang terhempas langsung menghilang. Di kejauhan, Ye Yunfei dan Hu Miao sudah menghilang tanpa jejak. Jangan mengejar lagi. Pria kuat itu melambaikan tangannya dan berkata, dia bisa melihat bahwa kecepatan gerakan Ye Yunfei dan Hu Miao terlalu cepat. Bahkan jika Anda mengejar, Anda tidak bisa mengejar. Terlebih lagi, menilai dari kekuatan bertarung yang ditampilkan oleh Ye Yunfei dan Hu Miao, bahkan jika mereka mengejar, mereka mungkin tidak dapat saling mengalahkan. Melihat ke arah mana Ye Yunfei dan Hu Miao pergi, ekspresi pria kuat itu sangat jelek. Ingat penampilan sepasang anjing dan manusia ini, balas dendam ini harus dibalas. Pria kuat itu mengertakkan gigi dan mengucapkan setiap kata. Kakak Yan, kekuatan bertarung sepasang anjing dan manusia ini tidak boleh diremehkan. Jika kamu ingin membalas dendam, aku khawatir kamu harus meminta kakak laki-laki Xiaohu dan kakak perempuan Ning untuk melakukannya. Petik 2. Seorang murid dari Sekte Huangtian berkata di sampingnya. Ayo langsung ke Istana Bayangan Langit. Di kejauhan, Ye Yunfei membawa Hu Miao dan berjalan langsung ke arah Istana Bayangan Langit. Sepanjang jalan, saya bertemu banyak prajurit. Kali ini, memasuki dunia kecil Tianying, total ada puluhan ribu orang. Dengan begitu banyak orang, untuk memenangkan harta karun, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan saling membunuh. Bahkan, ada beberapa orang kejam yang berspesialisasi dalam merampok dan membunuh orang lain serta merampok harta benda. Ye Yunfei dan Hu Miao berjalan sepanjang jalan, dan melihat adegan pertempuran sengit dari waktu ke waktu. Banyak orang merasa bahwa Ye Yunfei dan Hu Miao dapat ditipu, dan segera bergegas ketika mereka melihat mereka, tetapi mereka dibunuh oleh Ye Yunfei atau Hu Miao dengan santai. Ye Yunfei dan Hu Miao bekerja sama, bahkan jika mereka bertemu dengan seorang master di tahap akhir alam suci, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Terlebih lagi, para prajurit dengan kekuatan biasa. Akhirnya, setelah sebagian besar hari, muncul istana megah di puncak gunung di depan, yang disebut Istana Bayangan Langit. Ye Yunfei dan Hu Miao terdiam, memandangi istana yang menjulang di atas gunung. Hewan buas yang menjaganya begitu banyak,
Tuan, ujar Hu Miao dengan muka cemberut. Saya melihat sekeliling istana dijaga oleh monster bayangan yang sering kali muncul dan menghilang, menjaganya dengan ketat. Tak hanya itu, saat ini banyak prajurit berkeliaran di sekitar gunung, menatap ke arah istana dengan penuh rasa ingin tahu. Jelas, banyak orang tahu ada harta karun di dalam istana itu. Kalau tidak, tak mungkin ada begitu banyak monster bayangan yang menjaganya. Bom! Tiba-tiba, suara dentuman terdengar jauh di kejauhan, lalu seorang pria bertubuh perak melayang turun dari langit. Penjahat dari klan Lei Lingzi berada di sana, kata seseorang dengan suara pelan. Yang saya lihat hanya sosok Lei Lingzi yang berdiri di udara, menatap istana bayangan langit dengan tajam. Ia ramping dan kuat, rambut panjangnya menutupi bahuku, terlihat seperti dewa perang. Perak, di atas langit, terdapat awan 5 warna yang bermekaran, dan seorang pemuda pemberani muncul, berjalan layaknya seekor naga dan berlari seperti harimau, dengan penampilan yang menakutkan. Putra dari gerbang Xuanwu, Tang Qiandi telah tiba. Teriak seseorang dengan suara pelan. Suara panggilan, pelangi biru, seperti seekor naga hijau, datang dari kejauhan. Chen Fan, monster dari klan Chen telah tiba. Seorang wanita dengan penampilan kabur seperti cahaya bulan melintas dengan cepat, dia tak tertandingi dan anggun, itulah wanita tertua dari klan Luo Qingwu. Tuan, sepertinya banyak orang yang mencari istana bayangan langit, kata Hu Miao tanpa sadar. Novel 9 Matahari, bab 194. Benar sekali, 100 tahun yang lalu, dunia kecil bayangan langit ditemukan. Setiap 10 tahun, dunia ini akan dibuka. Saya percaya bahwa banyak pihak telah mengetahui situasi di dunia kecil bayangan langit dan menyadari bahwa keberadaan langit tersebut adalah harta yang sangat berharga bagi klan bayangan langit. Ye Yunfei menganggukkan kepala. Tiba-tiba, terdengar suara auman binatang buas dari kejauhan. Seekor singa dengan api yang membakar sekujur tubuhnya dan sayap di punggungnya datang maju. Di atas punggung singa, duduk seorang pemuda jangkung dengan kemeja lengan pendek dan tangan telanjang. Gu Tianba, putra suci dari Sekte Binatang, hadir di sini. Seseorang berteriak tentang asal-usul pemuda itu. Selanjutnya, para jenius muda yang terkenal di wilayah timur datang satu persatu. Dalam waktu singkat, puluhan jenius muda berkumpul di dunia ini. Semuanya hebat dan bangga. Selain para jenius muda tersebut, ada juga jumlah prajurit biasa yang lebih banyak. Dikelilingi oleh orang-orang di segala arah. Namun, tidak ada yang mendaki gunung terlebih dahulu. Karena di puncak gunung itu, ada terlalu banyak monster bayangan. Area padat yang luas seperti lautan abu-abu mengelilingi kuil Tianjing dan terus mengeluarkan raungan yang menakutkan dan aneh. Ye Yunfei dan Hu Miao berdiri di kejauhan dan tidak bergerak untuk saat ini. Tuan, dengan begitu banyak orang yang mengincar klan bayangan langit, saya khawatir akan ada banyak persaingan, kata Hu Miao. Tidak apa-apa, saya akan mendapatkan harta itu dari klan bayangan langit, kata Ye Yunfei. Semua orang, saya percaya bahwa kalian semua tahu bahwa itu adalah istana Tianjing. Legenda mengatakan bahwa harta paling berharga klan Tianjing tersembunyi di istana Tianjing. Pada saat itu, di kejauhan, di langit yang tinggi, Luo Qingwu tiba-tiba berbicara dengan suara yang manis dan mengharukan, seperti mutiara yang jatuh ke atas piring batu giok, sangat jernih, sampai ke telinga semua orang. Hehe, Nona Luo, kamu tidak perlu memberitahuku tentang ini, semua orang mungkin tahu tentang itu. Chen Fan, penjahat dari klan Chen, berkata dengan lantang. Ada begitu banyak binatang bayangan yang menjaga di sekitar istana bayangan langit. Bahkan jika kita tahu bahwa ada harta berharga di istana bayangan langit, terus kenapa? Lei Lingzi mendengus dingin. Dia dan Luo Qingwu selalu berselisih, dan kapanpun mereka memiliki kesempatan, mereka akan saling mengejek. Jadi, saya menyarankan agar semua orang bekerja sama, berurusan dengan binatang bayangan itu bersama-sama, dan menyerang istana bayangan langit bersama-sama. Kata Luo Qingwu, saya setuju dengan saran Nona Luo. Mari kita bekerja sama terlebih dahulu dan berurusan dengan monster bayangan itu bersama-sama. Setelah kita memasuki istana bayangan langit, kita masing-masing akan mengambil kesempatan untuk mendapatkan harta di dalamnya. Tang Qiandi dari gerbang Xuanwu berkata dengan keras. Dia memandang Luo Qingwu dengan tatapan yang sangat berapi-api. Dia adalah salah satu pengejaran fanatik Luo Qingwu. Aku setuju.
para jenius muda lainnya mengangguk satu demi satu. Selain itu, saya pikir itu tidak cukup untuk kita sendiri. Mengapa kita tidak membiarkan semua orang di sekitar melakukannya bersama dan membunuh mereka bersama? Dengan cara ini, cengkeramannya lebih besar. Petik 2, kata Chen Fan. Tidak buruk, Luo Qingwu mengangguk. Semuanya, itu adalah aula bayangan langit. Di istana Tianjing, harta paling berharga yang ditinggalkan oleh klan Tianjing disimpan. Mari kita bunuh bersama. Pada saat itu, setiap orang akan mendapat bagian dan memasuki aula Tianjing untuk mendapatkan harta karun. Petik 2, Luo Qingwu berkata dengan lantang, di bawah berkah kekuatan spiritual, suaranya yang jernih dan merdu ditransmisikan, bergema di seluruh dunia. Oke, dengarkan Nona Luo Qingwu, mari kita lakukan bersama. Petik 2, segera, para seniman bela diri di sekitar menanggapi dengan keras. Banyak orang memandang Luo Qingwu dengan kagum. Anda tahu, Luo Qingwu adalah wanita tertua dari keluarga Luo dari 5 klan besar di wilayah timur, dan statusnya sangat mulia. Di pada saat yang sama, bakat Luo Qingwu dalam seni bela diri sangat jahat, dan dia sudah menjadi penguasa alam suci di usia muda. Lebih penting lagi, Luo Qingwu sangat cantik. Dia adalah kecantikan standar. Sekarang, tidak ada alasan untuk tidak mematuhi perintah Sang Dewi. Nah, sekarang, mari kita semua bertarung bersama dan membunuh. Luo Qingwu berteriak ringan, bunuh. Mengikuti teriakan Luo Qingwu, segera, banyak orang mulai bergerak ke segala arah, bergegas menuju gunung tempat istana bayangan langit berada. Ho-ho, binatang bayangan di gunung mulai mengamuk. Di puncak gunung, bergegas keluar. Binatang bayangan yang lebat seperti wabah belalang, menutupi langit dan menutupi matahari, seperti laut kelabu yang bergerak. Jumlahnya tak terhitung. Mati, Lei Lingzi sangat tangguh, dia memimpin dan menyerang ke depan. Boom, lampu guntur dengan lengan tebal terus-menerus dibombardir dari tangannya. Begitu dia bergerak, puluhan monster bayangan hancur berkeping-keping oleh lampu guntur itu dan mati secara tragis. Mengaum, di atas tubuh Chen Fan, seekor ular sanca raksasa yang ganas meloncat keluar, mengaum seperti serigala di antara kawanan domba, memenggal puluhan binatang bayangan dalam satu serangan. Luo Qingwu, Tang Qiandi, Gu Tianba, Xiao Tianlong. Para jenius muda melepaskan segala jenis serangan menakutkan satu persatu, mengiris dan menghancurkan bayangan monster itu secara langsung. Para prajurit lainnya juga bergegas ke depan satu persatu, bertarung dengan monster bayangan tersebut. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya Hung Yao sambil menatap Ye Yunfei. Kita juga akan bergegas, tetapi pertama-tama, kita harus tetap rendah hati, mengikuti di belakang, dan selalu siaga, kata Ye Yunfei setelah sejenak berpikir. Maka, Ye Yunfei dan Hung Yao juga ikut bergabung dengan prajurit lainnya, bercampur di antara mereka, dan bergegas menuju puncak gunung. Puluhan jenius muda itu berlari ke depan, melepaskan kekuatan tempur yang luar biasa, seperti pisau tajam yang tak tertandingi, sehingga binatang bayangan itu sulit untuk dihadapi. Binatang bayangan itu hampir seketika terbunuh di depan para jenius muda tersebut. Haha, Tujiwa Go, terlalu lemah. Aku terlalu berlebihan dalam mengagungkan bayangan monster ini, sehingga mereka sangat mudah dikalahkan. Kata Lei Lingzi yang tertawa terbahak-bahak saat memimpin rombongan menuju puncak gunung. Kemudian, satu demi satu, para jenius muda juga memimpin dan bergegas ke puncak gunung. Bunuh. Para prajurit lainnya bergegas mendaki gunung satu demi satu, tidak mau menyerah. Namun, saat ini, ho, binatang bayangan itu meraung bersama. Kemudian, bum bum bum, lebih dari selusin monster bayangan yang sangat tinggi bergegas keluar dari istana bayangan langit itu. Ukuran lusinan monster bayangan ini setidaknya puluhan kali lipat dari monster bayangan biasa. Hati-hati, ini adalah Shadow Beast Kings, dan mereka sangat kuat. Luo Qingwu dengan cepat mengingatkan. Mengaum, salah satu raja binatang bayangan menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, itu muncul lagi, dan cakar binatang meledak. 5 atau 6 prajurit terlempar keluar dan mati mengenaskan di tempat. Ho, kekuatan tempur dari selusin Shadow Beast Kings menakutkan, dan kemanapun mereka pergi. Mereka langsung membunuh prajurit satu demi satu. Bajingan, aku akan membunuhmu, teriak Lei Lingzi, dan bergegas menuju salah satu raja binatang bayangan. Novel 9 Matahari, Bab 195 Raja Bayangan Langit. Ledakan.
Lei Lingzi dan Shadow Beast King bertabrakan dengan keras. Kedua belah pihak masing-masing mundur selusin langkah, dan ternyata seimbang. Semua orang berhati-hati, Raja Binatang Bayangan ini sulit dihadapi. Teriak Lei Lingzi. Yang lainnya semua terkejut. Tahukah Anda, Lei Lingzi adalah generasi muda dari wilayah timur, orang kuat yang terkenal, bahkan dia hanya terikat dengan Shadow Beast King. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Shadow Beast Kings ini. Ayo kita lakukan bersama, selama kita bekerja sama, kita bisa mengalahkan mereka. Hanya ada selusin Shadow Beast Kings, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Luo Qingwu berkata dengan lantang. Namun, suaranya jatuh begitu saja. Ho ho ho, lusinan Shadow Beast Kings bergegas keluar lagi dari Sky Shadow Hall di puncak gunung, dan masing-masing memancarkan aura mengamuk, dan raungan mereka mengguncang langit. Sekarang, semua orang sedikit tercengang. Lebih dari selusin Raja Monster Bayangan masih bisa ditangani. Sekarang, tiba-tiba, ada lusinan lagi, terlalu sulit untuk dihadapi. Tiba-tiba, semua orang mundur satu demi satu, dan tidak ada yang berani terus menyerang puncak gunung. Dengan begitu banyak Raja Monster Bayangan, bahkan para jenius muda itu tidak memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan mereka, apalagi prajurit lainnya. Tuan, ada begitu banyak Shadow Beast Kings yang menjaga Sky Shadow Hall, terlalu sulit untuk masuk. Hu Miao mengerutkan kening dan berkata kepada Ye Yunfei. Ini sangat sulit. Ye Yunfei mengangguk. Serangan keras saja tidak cukup, kita hanya bisa mengecohnya. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, mengakali. Bagaimana mengakalinya? Hu Miao terkejut. Cari tempat yang lebih tenang dulu. Petik 2. Ye Yunfei membawa Hu Miao ke hutan terdekat, menemukan tempat terbuka, dan duduk bersila. Kamu melindungiku. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada Hu Miao. Kemudian, dia melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakannya menuju istana bayangan langit di puncak gunung. Kekuatan jiwa dapat mengabaikan semua rintangan fisik, dan kecepatannya sangat cepat, hampir seketika. Jiwa Ye Yunfei kekuatan, itu sebelum gerbang Aula Tianying. Kedua pintu tembaga ditutup rapat, sudah berkarat dan penuh dengan perubahan waktu. Ye Yunfei melihat ke gerbang dengan kekuatan jiwanya, dan hendak melewati gerbang. Memasuki aula, tiba-tiba, siapa yang memata-matai di sini? Petik 2. Di aula utama, terdengar teriakan. Kemudian, kekuatan jiwa yang kuat datang langsung, memaksa kekuatan jiwa Ye Yunfei untuk berhenti. Kemudian, sosok tinggi muncul di depan kekuatan jiwa Ye Yunfei. Sosok ini, itu memberi orang kesan bahwa dia setinggi gunung, melepaskan aura kegilaan yang tiada taraf. Di permukaan tubuhnya, ada rune abu-abu dan misterius yang begitu padat sehingga orang tidak dapat melihat wajah aslinya dengan jelas. Raja Bayangan Langit, sungguh masih ada sisa jiwa yang tersisa di sini, jadi akan mudah ditangani. Petik 2. Melihat sosok ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan kegembiraannya. Tampaknya kamu seharusnya menjadi Raja Bayangan Langit. Petik 2. Kekuatan jiwa Ye Yunfei berubah menjadi penjahat sebesar kepalan tangan. Wajahnya persis sama dengan tubuh Ye Yunfei, dan dia berbicara. Hah, kamu, bagaimana mungkin? Siapa kamu? Petik 2. Dari mata sosok itu, dua sinar cahaya ditembakkan, menatap kekuatan jiwa Ye Yunfei, terlihat sangat terkejut. Tanpa diduga, di dunia dengan ukuran 3000, Raja Bayangan Langit yang dulu terkenal sekarang hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Ye Yunfei menatap Raja Bayangan Langit di depannya dan mendesak pelan. Itu benar, aku adalah Shadow King of the Sky. Petik 2. Sosok jangkung itu terdiam sesaat, dan akhirnya mengangguk mengakui. Siapa kamu? Mengapa ada jejak Kaisar Surgawi di tubuhmu? Petik 2. Sky Shadow King menatap Ye Yunfei dan bertanya. Kamu tidak perlu bertanya tentang latar belakangku. Tujuan utama kedatanganku ke sini adalah untuk mendapatkan jubah bayangan langit, busur tuan, dan menara ilusi. Kata Ye Yunfei. Tidak mungkin. Ketiganya adalah harta rahasia klan bayangan langit kita, bagaimana mereka bisa jatuh ke tangan orang luar? Petik 2. Mendengar ini, Raja Bayangan Langit tidak bisa menahan amarahnya. Klan bayangan langit telah musnah, jadi apa gunanya menyimpan 3 harta rahasia ini? Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Ini dianggap sebagai hubungan yang baik. Kata Ye Yunfei. Tidak perlu bicara lagi. Kamu bisa pergi. Petik 2. Sky Shadow King melambaikan tangannya dengan tidak sabar, berbalik dan pergi. Mungkinkah klan bayangan langit tidak ingin membalas dendam?
Ye Yunfei berkata tiba-tiba. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Raja Bayangan Langit tiba-tiba berhenti, berbalik, dan menatap Ye Yunfei. Beri aku 3 harta rahasia itu, dan aku bisa mempertimbangkan untuk membalaskan dendam klan Bayangan Langitmu di masa depan. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Terserah kamu, orang yang membunuh klan Bayangan Langitku pasti salah satu kekuatan teratas di dunia. Seberapa percaya diri kamu bahwa kamu berani mengatakan kata-kata sebesar itu? Raja Bayangan Langit menatap Ye Yunfei. Mari kita begini, tidak ada kekuatan di surga dan banyak sekali dunia yang tidak bisa saya tangani. Meskipun saat ini saya lemah untuk saat ini, saya pasti akan mendaki ke puncak tertinggi di dunia di masa depan. Kata-kata Ye Yunfei mengungkapkan rasa percaya diri yang kuat. Kamu siapa? Kamu jelas bukan orang biasa. Tanya Sky Shadow King. Ye Yunfei tetap diam. Naiklah dengan tubuhmu, mari kita bicara lagi. Kata Raja Bayangan Langit tiba-tiba. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Di dekat puncak gunung, di dalam hutan, mata Ye Yunfei yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ayo pergi ke Sky Shadow Hall. Ye Yunfei berdiri dan berkata pada Hu Miao. Kemudian, Ye Yunfei melangkah dan berjalan menuju gunung tempat istana Bayangan Langit berada. Pergi ke istana Tianying. Hu Miao terkejut. Ada begitu banyak binatang bayangan yang menjaganya, dan sangat mudah untuk naik ke aula Bayangan Langit. Jangan khawatir, ikuti saja aku, kata Ye Yunfei. Oke, Hu Miao mengangguk. Tentu saja dia sangat mempercayai Ye Yunfei. Karena, dia tahu latar belakang Ye Yunfei. Pada saat ini, di sekitar puncak gunung, sejumlah besar prajurit menghadapi monster bayangan itu. Namun, tidak ada yang berani melancarkan serangan dengan mudah. Di puncak gunung itu, ada lusinan raja monster bayangan yang menakutkan, dan monster bayangan biasa dalam jumlah yang menakutkan. Bahkan para jenius muda dari klan besar itu tidak berani mendaki gunung dengan santai. Pada saat ini, para jenius muda itu sedang mendiskusikan tindakan balasan. Satu-satunya cara untuk memasuki kuil Tianying adalah mengumpulkan banyak orang dan melancarkan serangan yang kuat. Sekarang, semua orang mengirimkan transmisi suara dan memanggil semua yang bisa dipanggil. Semakin banyak orang, semakin baik. Setelah berdiskusi sebentar setelah beberapa saat, akhirnya mengambil keputusan, Chen Fan berkata dengan lantang. 100 tahun yang lalu, dunia kecil Tianying ditemukan. Dibuka setiap 10 tahun. Namun, belum ada yang bisa masuk ke istana Tianying ini. Kali ini, kita harus bekerja sama dan berusaha menerobos masuki langit istana bayangan. Jika kita bisa membobol istana Bayangan Langit, itu pasti akan menimbulkan sensasi. Pada saat itu, semua orang akan memiliki wajah yang cerah. Lei Lingzi menatap istana Bayangan Langit di atas gunung, dan berkata dengan lantang. Oke, panggil seseorang. Yang lainnya semua mengangguk, mengeluarkan slip giok transmisi suara satu demi satu, dan mulai mengirim pesan. Mengikuti transmisi suara satu demi satu, kirimkan. Di seluruh dunia kecil Bayangan Langit, para prajurit yang tersebar di mana-mana mulai bergegas menuju lokasi aula Bayangan Langit. Selalu ada legenda tentang dunia kecil Tianying. Artinya, sebagian besar kekayaan klan Bayangan Langit disembunyikan di istana Bayangan Langit. Namun, ada sejumlah besar monster bayangan yang menjaga istana Bayangan Langit, dan terlalu sulit untuk memasuki istana Bayangan Langit. Jadi, meskipun dunia kecil Tianying telah dibuka berkali-kali, tapi sampai sekarang, belum ada yang bisa masuk ke aula Tianying. Kali ini, para jenius muda dari sekte besar itu tampaknya bertekad untuk masuk ke istana Bayangan Langit. Pada saat ini, Ye Yunfei membawa Hu Miao ke kaki gunung, dan dengan cepat mendaki gunung. Hei, keduanya, apa yang kamu lakukan? Akhirnya, seseorang memperhatikan apa yang dilakukan Ye Yunfei dan Hu Miao, dan berseru. Segera, semua mata tertuju pada Ye Yunfei dan Hu Miao. Bersambung.